Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, untuk materi pada hari ini Rabu 15 Juli 2020, kalian akan mendengarkan dari pemateri, dari narasumber yang beliau adalah Bapak Syarifuddin dari Polsek Pamungkapan. Beliau adalah Bapak Setia Prabowo juga dari Polsek Pamungkapan. Kemudian beliau Bapak Poniran SPD. Beliau adalah Kepala Urusan Humas SMP 4 Pamungkapan. Anak-anakku, cermati dan dengarkan baik-baik apa yang beliau sampaikan, karena ini sangat penting untuk pembangunan karakter anak-anakku semua. Setelah ini kalian juga akan mendapatkan soal-soal atau tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik, dengan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Insya Allah nanti kalian akan bisa menjawab semua soal yang diberikan dengan baik dan benar. Demikian anak-anakku, selamat mengikuti materi yang akan diberikan oleh Bapak Syarifuddin, Bapak Setia Prabowo, dan Bapak Poniran SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semua, peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 4 Pamungkapan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan talk show atau tanya jawab terkait dengan materi-materi esensial sebagai materi di hari ketiga MPLS kita. Sebelumnya kita akan menyampaikan terlebih dahulu tema MPLS pada tahun pelajaran ini, yaitu dengan MPLS kita wujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Nah, di sebelah saya sudah ada 3 narasumber kita yang kita hadirkan, memang sengaja kita hadirkan. Yang pertama, Bapak Muhammad Syarifuddin dari unit Bimas Polsek Pamungkapan. Pak Syarifuddin. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu dari Babin Kamtibmas Polsek Pamungkapan, Bapak Setio Prabowo. Pak Bowo. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu dari pihak sekolah. Beliau selaku guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 4 Pamungkapan. Beliau Bapak Poniran SPD. Pak Poniran. Ya, itulah beberapa narasumber yang sengaja kita hadirkan untuk mengisi talk show pada kesempatan pagi hari ini. Nah, langsung saja untuk talk show yang pertama, kita akan sedikit berbincang dengan Bapak Muhammad Syarifuddin terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, Pak Syarifuddin, apakah yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebelum jawab pertanyaan, saya menyapa adik-adik atau anak-anakku dulu. Selamat pagi dan semoga bisa menyimak talk show kali ini dengan sebaik-baiknya. Karena demi adik-adik semua biar semangat, kedepannya biar lebih mencintai bangsa kita sendiri. Baik, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, kesadaran berbangsa dan bernegara untuk tingkat anak-anak SMP. Jadi sebelum kita membahas kesadaran berbangsa, kita harus mengetahui dulu berbangsa dan bernegara itu apa. Bernegara atau berbangsa itu satu kesatuan yang terdiri dari kumpulan manusia atau manusia yang tinggal di satu wilayah, dan kumpulan dari satu suku dengan suku yang lain menjadi satu dengan adanya pemerintahan dan dengan pemerintahan yang berdaulat itu diakui oleh internasional, itu yang berdaulat diakui dan merdeka. Itu pengertian dari negara dan berbangsa.
Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri apa? Ya, berkaitan dengan kesadaran itu berkaitan dengan perilaku. Ya. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu perilaku dari masyarakat ya terhadap negara ya terhadap bangsa kita. Bagaimana sikap dan perilaku kepada negara dan bangsa kita sehingga negara kita akan maju dan berkembang. Nah, itu harus dikembangkan dari dasar ya, dikenalkan dari mulai anak-anak sudah meningkat SMP, karena kesadaran berbangsa dari SD pun sudah dikembangkan dengan ya berlatih disiplin, kemudian dengan upacara bendera dan sebagainya. Itu salah satu ya tindakan sekolah untuk agar anak-anak didik itu lebih cinta kepada bangsa dan negaranya. Begitu Mas, sedikit apa yang penjelasan dari kami. Oke, baik, dari Pak Sarifudin sudah dijelaskan sedikit terkait dengan pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, lantas bagaimanakah caranya Pak untuk menumbuhkan rasa cinta atau kesadaran berbangsa dan bernegara khususnya di kalangan pelajar, terlebih lagi di SMP Negeri 4 Banguntaman itu seperti apa caranya? Baik Mas, jadi kalau kita sudah paham ya, sudah mengerti berbangsa dan bernegara itu harus kita pahami dulu. Karena dari SD saya yakin tidak, ini adalah hal yang baru. Jadi kalau anak SD sekolah mendapat pelajaran, sudah kegiatannya bermain ya, itu bermain layang-layang atau bermain game online kalau sekarang ini yang saya kira sangat mengganggu daripada pembelajaran anak-anak ya, itu dari segi itu. Kemudian harus setingkat SMP ini anak-anak harus merubah image ya, image itu dibuang, karena kalau anak-anak sudah mendapat pelajaran di tingkat pendidikan pertama ini karakternya seperti masih di SD, nanti ketinggalan jauh sama yang teman-teman yang lainnya. Kita sadar bahwa seluruh Indonesia ini anak-anak yang seumuran dengan adik-adik kita ini semuanya sama ya, masih sekolah, berjuang dan berusaha untuk menggapai cita-cita. Nah, kalau masih seperti itu, nanti kita akan ketinggalan sama anak-anak yang lain, sehingga kita kalah bersaing, kita akan minder karena tidak mempunyai etos bekerja yang baik. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan dari tingkat sekolah menengah pertama ini? Yang pertama adalah kita mencintai produk Indonesia ya. Jadi kita berusaha memakai produk-produk yang dikeluarkan oleh bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua juga kita berusaha untuk mencintai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kadang anak didik menganggap remeh bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu mudah ya, pelajaran itu gampang, jadi menyepelekan. Sehingga kalau kita lihat nilai-nilai dari hasil ujian bahasa Indonesia itu, kalau nilai 8 sudah baik sekali ya, sudah baik sekali. Tapi kalau kita lihat paling standar masih 60 atau 70, kalau 80 itu sudah baik sekali, itu susah dapatnya. Itu salah satu untuk tolak ukur bahwa anak-anak kita belum cinta sekali ya terhadap bangsa kita. Itu perlu ditingkatkan dengan mencintai bahasa-bahasa yang ada, yaitu bahasa nomor 1 Indonesia ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita berusaha
menjadi orang yang nasionalisme, ya. Membentuk karakter nasionalis itu susah, tapi harus ditumbuhkan dari sekarang, dari anak-anak yang masih belajar, masih belia ini, karena otak anak-anak sekolah yang SMP ini sudah 100%. Kalau kelas 6 sampai kelas 5 ya itu otaknya baru bekerja baru 80%. Kalau ini 100% sudah bisa berpikir karena menginjak dia pubertas atau ya masih menuju ke dewasa. Dan itu masa-masa yang krusial sekali. Ini tantangan Bapak Ibu guru sekalian ya, untuk membentuk ini karakter anak yang berwawasan nasional, berwawasan berbangsa. Nah, itu yang terakhir meningkatkan wawasan kebangsaan ini ya, dengan cara apa? Ya berdisiplin dari segala hal. Kalau anak-anak kita ya disiplin menempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau di rumah misalnya, kalau sampah itu tempatnya di mana? Kalau kita mungkin lihat di rumah ada sampah di lantai, ya kita harus mempunyai keinginan, ini tidak pada tempatnya, tempat sampah ya di tempat sampah, kita ambil, kita taruh. Itu namanya belajar untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kalau jam umpamanya jam ibadah atau jam sholat, ya dengan tepat waktu, sudah ditentukan waktunya, yaitu kita berusaha juga untuk menepatinya, ya dengan bantuan orang tua, tentunya dengan contoh, ya. Kalau dengan ucapan saja, kadang anak-anak sekarang sudah pintar, ya sudah pintar menjawab atau membalik perintah-perintah dari orang tua, kan lagi salah, tapi orang tuanya masih duduk dengan merokok, akhirnya belum melaksanakan, ada seperti itu. Kemudian kalau di sekolah itu dengan upacara bendera, tujuannya apa? Kalau anak-anak di lapangan ya sudah, kalau suruh diam ya diam, itu latihan, ya latihan. Dan itu perlu 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Nanti ke depan kalau sudah kelas 3 itu kalau dihadapkan di lapangan sudah upacara bunga bendera, tidak ada yang ngomong. Itu prestasi yang besar sekali sekolah ini. Kalau bisa anak-anak masuk lapangan khidmat dengan upacara bendera, itu sudah luar biasa. Itu keberhasilan untuk membangun karakter anak-anak. Seperti itu. Iya. Terima kasih dari Pak Syarifuddin. Mungkin untuk anak-anak semua bisa diperhatikan, dan mungkin kalian di rumah bisa menyiapkan kertas atau buku untuk meringkas atau merangkum hasil dari talk show, dan nantinya tuh hari terakhir akan dikumpulkan nanti lewat online juga. Oke. Yang kedua, kita akan beralih ke Pak Bowong dari Babin Kamtibmas Polsek Pamungkapan. Nanti terkait materi kedua kita. Kalau tadi materinya kesadaran berbangsa dan bernegara, sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu tentang pendidikan karakter. Pak Bowong. Di sini saya akan bertanya terkait dengan pendidikan karakter. Nah, menurut Pak Bowong, yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu yang seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya menyapa adik-adik dulu. Selamat pagi adik-adik. Mungkin baru pertama kali melihat kami bersanding dengan bapak-bapak dan ibu guru ini, yang mana biasanya kita hanya ketemu dengan pakaian biasa. Kebetulan ini ketemu dengan pakaian dinas lengkap. Bukan apa-apa, bukan menakuti, tapi ini untuk supaya adik-adik tidak takut dengan petugas apabila adik-adik sudah tertib. Nah, itu saja. Lanjut untuk tadi ada pertanyaan dari Bapak guru kita yang apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Ya. Yang dinamakan pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang tujuannya adalah untuk membentuk karakter dari anak-anak didik supaya menjadi
identitas, yang mana identitas itu adalah nanti bisa untuk ciri apabila nanti adik-adik lulus dari SMP 4, yang mana mungkin SMP 4 ini punya karakter ataupun ciri khas, yaitu apabila jam pertama ataupun jam pelajaran pertama wajib membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, itu adalah menjadi ciri khas Pak, ciri khas dari SMP 4. Jadi nanti apabila nanti terbawa di SMA atau kelanjutan dari SMA, tentunya itu akan terbawa, di mana yang di SMA itu akan selalu apabila dia datang lebih awal tentunya akan membaca Asmaul Husna. Jadi itu menjadi ciri khas atau karakter dari SMP 4, yang mana selalu menerapkan jam pertama adalah jam untuk membaca Asmaul Husna. Nah, selanjutnya yang dinamakan pendidikan karakter adalah supaya anak didik kita itu mempunyai pondasi. Pondasinya adalah ya mungkin karakter tentang keagamaan, kemudian tidak lepas dari tentunya Pancasila, yang menjadi pedoman dari negara kita adalah Pancasila, dan pedoman hidup adalah agama, agar supaya kita tidak terjerumus dari istilahnya di luaran sana pergaulan yang bebas. Apabila kita sudah mempunyai karakter dan fondasi dari agama, tentunya kita bisa mengerem apa yang mungkin di luaran sana. Ada istilahnya sekarang ada geng motor. Nah, itu kita bisa istilahnya memfilter ya. Nah, memfilter, menyaring untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luaran sana yang kiranya tidak sesuai dengan karakter dari sekolah SMP 4 ini. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dengan sistem karakter ataupun identitas dari SMP 4 ini bisa menjadi atau membawa sampai besok menjadi dewasa, tidak terjerumus oleh hal-hal yang mungkin di luaran sana menjadi gabung dengan geng motor. Itu semua bisa tersaring oleh karakter-karakter yang sudah terbentuk di SMP 4 ini. Ya, kiranya itu ya Mas, untuk itu sementara dari Pak Bowo terkait dengan pendidikan karakter. Lantas seperti ini Pak, langkah apa yang harus dilakukan siswa atau peserta didik kita untuk membentuk karakter itu sendiri? Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini banyak sekali siswa yang misalkan menyimpang dari berbagai norma itu Pak. Seperti apa caranya untuk membentuk karakter sendiri? Ya, terima kasih. Untuk membentuk suatu karakter kepada anak-anak kita, tentunya tidak lepas dari orang tua. Karena peran orang tua, karena peran orang tua itu saat di rumah tentunya harus ekstra pengawasan, karena di luaran sana banyak apa istilahnya itu, iming-iming. Iming-iming yang mana mungkin iming-iming itu banyak yang menjerumuskan. Iya. Jangan sampai nanti orang tua tahu anaknya sudah malam kok belum pulang kok dibiarkan. Berarti harus ada pembatasan, misal pergaulannya itu ya Pak. Ada pergaulan itu harus orang tua harus tahu dengan siapa anak saya bermain, dengan siapa anak saya itu sekarang di mananya. Nah, itu orang tua harus tahu, karena nanti bisa saling komunikasi. Kalau nanti dia agak tidak sesuai yang tadi pamitnya di mana, nah itu bisa ditegur, dan jangan sampai nanti malah terjerumus oleh hal-hal yang negatif. Maka dari itu peran dari orang tua saat di rumah tentunya sangat penting sekali. Dan kemudian kalau di sekolah, tentunya kalau di sekolah sudah terarah kita, karena di sekolah itu jamnya terbatas dan Bapak Ibu guru pengawasan hanya saat belajar dan mungkin saat istirahat. Nah, setelah
lepas dari jam sekolah tentunya orang tua lah yang harus ekstra untuk pengawasan. Apalagi sekarang zamannya kan zaman sudah mempunyai HP, tentunya lebih mudah untuk pengawasan sebenarnya. Pengawasan anak-anak itu gimana? Karena kan kalau kita tidak mengawasi, nanti orang tua yang akan menyesal. Iya. Itu Apalagi sekarang di era modern ya Pak, serba modern, HP itu sudah menjadi kebiasaan yang biasa untuk anak-anak kita. Jadi untuk orang tua ini memang menjadi istilahnya benteng utama untuk membentuk karakter gitu. Apalagi sekarang ini pendidikannya lebih difokuskan di rumah gitu, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu terkait dengan pendidikan karakter. Terima kasih untuk Pak Bowo yang telah memberikan penjelasannya. Kemudian kita beralih ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Poniran selaku guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 4 Banguntapan. Pak Poniran, ya, monggo menyapa dulu Pak untuk anak-anak dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa baru SMP 4 Banguntapan, kami ucapkan selamat. Kalian sudah diterima di sekolah SMP 4 Banguntapan yang kita cintai. Kalian harus bangga menjadi siswa SMP 4 Banguntapan. Terima kasih. Baik, sudah ada perkenalan dari Pak Poniran, kemudian langsung menuju ke materi ya anak. Di sini Pak Poniran akan mengulas atau mengupas terkait dengan tata krama, terutama tata krama ketika berada di sekolah. Nah, di sini yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tata krama, Pak Poniran? Ya, terima kasih. Tata krama itu dari dua kata. Yang pertama atas tata, yang artinya adat, norma atau aturan. Iya. Kemudian yang kedua adalah krama, yang artinya sopan santun atau aturan tindakan. Jadi tata krama itu adalah norma kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungannya. Demikian yang dimaksud tata krama. Itu, Pak. Ya, terkait dengan tata krama sudah dijelaskan secara jelas ya anak. Kemudian gini Pak, lalu bagaimanakah tata krama berkomunikasi antara siswa dengan siswa yang lain atau teman yang satu itu Pak dengan teman yang lain, seperti apa tata kramanya? Terima kasih. Jadi untuk tata krama berkomunikasi antara siswa dengan siswa. Yang pertama, kita harus saling memberi salam dengan senyum yang tulus. Jadi ketemu dengan teman, kita saling menyapa, salam, jabat tangan. Yang kedua, kita saling menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dan tidak membuat jarak antara kita, antara siswa dengan siswa. Jadi kalau ketemu kakak kelas ya kita hormat, kalau dengan di kelas kita ya menyayangi. Iya. Yang ketiga, kita sering menjenguk teman kita ketika sedang sakit. Setelah menjenguk kita mendoakannya. Gitu. Tadi di samping kita menghargai, kita kalau teman kita sakit ya kita menjenguk ya dan mendoakan. Kemudian yang keempat, kita memelihara sikap kepada teman kita. Jadi dipelihara sikap teman kita untuk tidak menyakiti. Dari ucapan, tindakan dan lain sebagainya. Kita jaga betul-betul supaya apa? Komunikasi kita dengan teman selalu baik, tata krama kita tetap baik. Yang selanjutnya, kita tidak membebani dengan suatu pekerjaan. Jadi dengan teman itu tidak terlalu membebani pekerjaan
atau menambah kesulitan teman kita. Oke. Jadi supaya apa-apa dengan teman menyuruh, meminta uang, jajaknya dan sebagainya, jangan sampai kita jaga. Oke. Tapi kalau dengan kesadaran tidak apa-apa. Yang kelima, kita harus saling memaafkan dan meminta maaf atas kesalahan yang dibuatnya. Nah, ini adalah tata krama berkomunikasi antar siswa, antar teman di sekolah. Demikian Pak. Kemudian Pak, kalau tadi kita sudah membahas tata krama komunikasi antar siswa, nah di sini untuk selanjutnya tata krama antara siswa dengan bapak ibu guru misalkan di sekolah itu seperti apa Pak? Atau misalkan siswa dengan ketika di TU, ketika di kantor guru, atau bahkan ketika di luar sekolah itu harus seperti apa? Ya, terima kasih. Tata krama kita terhadap bapak ibu guru, bapak ibu karyawan, kita yang pertama harus saling menghormati, bersikap hormat, sopan santun terhadap bapak ibu guru dan karyawan. Guru itu adalah orang tua kita kedua setelah orang tua kandung kita di rumah. Jadi tetap kita hormati, bersikap sopan terhadap guru. Kemudian siswa harus menggunakan bahasa yang sopan, yang santun. Selanjutnya, hormatilah guru dimanapun berada, di rumah, di jalan, di kantor, kita harus selalu menghormati dan sopan. Kemudian siswa selalu mengucapkan salam, seraya menyapa dengan hormat saat bertemu kepada guru, karyawan, dan juga pamong di sekolah. Selanjutnya, silakan bertanya kepada bapak ibu guru dengan sopan ketika menemui pelajaran yang kurang paham. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Poniran selaku narasumber kita yang ketiga. Tadi sudah kita bahas terkait dengan tata krama, mungkin tata krama antar siswa, terus kemudian tata krama siswa dengan guru itu seperti apa. Nah, mungkin kalian bisa sambil meringkas ya nanti di rumah, meringkas ditulis di kertas atau di buku kalian masing-masing. Nah, terima kasih Pak Poniran. Baik, kita akan segera beranjak lagi atau beralih ke narasumber kita yang pertama, Pak Syarifuddin lagi. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan pendidikan ini Pak, narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, kita sendiri tentu sudah mengetahui bahwa pada saat ini banyak anak-anak usia sekolah yang telah mungkin agak menyimpang dari norma-norma. Nah, salah satunya adalah terkait dengan narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah, dengan adanya kasus tersebut, bagaimanakah cara Bapak untuk menanggulangi hal-hal yang negatif tersebut, Pak? Seperti apa? Terima kasih. Pasti anak-anak sudah tahu itu namanya narkoba. Iya. Tapi hanya tulisannya saja narkoba. Apa artinya itu narkoba? Nah, narkoba itu kepanjangan dari narkotik dan barang aditif lainnya, ya. Apa nama obat-obat aditif lainnya. Kemudian narkotika itu, ya, itu kalau dikonsumsi secara terus-menerus itu kan menjadikan orang mati rasa. Jadi umpama disuntik kalau tidak merasa sakit, itu kan lama-lama dipakai. Kemudian juga ingatannya sudah akan hilang. Kemudian juga slandoisin. Berarti mempengaruhi istilahnya psikologinya juga ya Pak ya. Psikologi dari anak. Iya. Terus ketergantungan lama-lama ketergantungan. Kalau dia pertama diiming-imingi mungkin dikasih dulu, iya. Dicoba ya. Mencoba. Lama-lama ketagihan kan suruh beli. Iya. Ya. Kalau tidak punya uang, ya, bagaimana caranya? Ya mungkin dia mencuri, ya,
atau merampas orang lain dan lain sebagainya untuk memenuhi ini yang terjadi ya. Untuk memulihkan pun pemulihan cukup lama. Ini tantangan dari negara kita ya, apalagi tingkat remaja yang memakai narkoba itu hampir 30% ya, pengguna narkoba. Iya, penggunanya. Nah, ini tidak lepas dari orang tua tadi, penguasa orang tua yang memang tidak bisa mengawasi anaknya secara full dan tidak gredek seperti itu. Nah, apa langkah-langkah yang kita siapkan? Terus anak-anak bagaimana? Seperti itu. Yang pertama adalah ya hindari merokok, karena merokok itu pintu gerbangnya narkoba. Ya, dengan merokok itu pintu gerbang. Kalau kita lihat orang merokok itu apa nikmat sekali, ya hidup kebul, wah, itu, wes bayang ini tidak memikirkan kanan kirinya, ya kanan kiri saja itu merasa merokok, nah ini wes menikmati ya merokok, ya makanya di sekolah ini harus ada dalam tugas kalau anak-anak merokok sudah 1, 2, 3 kali perjanjian seperti itu kalau ketahuan. Karena ini sangat-sangat mengganggu sekali. Kalau dibiarkan, dia merasa terus merokok itu aku ampuh dewe, macam-macam udah rawani rokok, aku mati rokok, kan seperti itu. Nah, pencegahan dari ini semua ya tergantung dengan tingkat keimanan anaknya itu. Ya, itu menentukan sekali. Terus keluarga, lingkup keluarga itu yang menentukan sekali, Mas. Ya, kalau orang tuanya mau merokok di hadapan anak-anaknya, bapaknya kan ada mirai. Kayak malah mencontohi ya, memberikan contoh itu ya. Contoh yang sangat-sangat tidak baik. Itu. Jadi itu. Kemudian untuk pencegahannya, orang tua harus dilatih ya, menyampaikan. Kemudian pergaulan yang disampaikan Mas Bowo tadi, ya itu terkait sekali. Ya, pergaulan bebas itu ya merembetnya kemana-mana. Kalau sudah di komunitas geng-geng itu udah dimasukin itu aja, nanti gue bareng-bareng. Itu miras itu tinggal bareng-bareng. Nah, jadi berani sekali itu loh, kalau sudah kena miras atau narkoba, mbok polisi ngaduin jalan cegat, tetap wani ngomong jangan panik. Nanti kalau sudah sadar dibawa ke kantor polisi, wes tikus, sudah takut sekali. Jadi mereka merasa tidak sadar karena sudah terkontaminasi ya sama oleh obat-obat terlarang tadi. Dan itu memang tantangan, ya tantangan daripada Bapak Ibu guru. Apalagi ini masih suasana pandemi ini, ya sekolah di rumah, belajar di rumah, ya. Bapak Ibu guru selalu menyampaikan pada orang tua, ya tidak hanya pelajaran anak disuruh di rumah, kemudian orang tua tidak disentuh. Nah, kami harapkan orang tua juga disentuh, diingatkan terus, diingatkan terus, jangan sampai lengah, belajar mengarep terus berasi nau mengdolanan Berarti memang di sini kita juga butuh kerjasama ya Pak, antara sekolah dengan orang tua mungkin ya, lebih ditekankan lagi ke orang tuanya. Ya. Karena mungkin untuk saat ini banyak sekali anak yang memang ditinggal kerja orang tua, misalnya tidak terurus atau gimana, kan banyak sekali sekarang. Ya, seperti itu. Kemudian terkait ini Pak, dengan kalau tadi kan narkoba, mungkin ini juga ada kaitannya dengan vandalisme yang memang untuk saat ini marak sekali, bahkan ada geng-geng tertentu yang memang terkait dengan vandalisme sangat meresahkan. Ada sekolah dan juga masyarakat juga. Itu seperti apa Pak, dan bagaimanakah cara untuk menghindari kegiatan tersebut? Salah satunya itu adalah kenakalan remaja, Mas. Iya, kenakalan remaja itu
coret-coret atau vandalisme di tempat yang mungkin tidak semestinya, dan itu terbawa karena dia mempunyai geng tertentu, kemudian ngecek-ngecek di mana-mana. Nah itu solusinya itu ya dari orang tua sendiri atau dari anaknya, jadi sekolah ke gambar atau sekolah ke yang seni-seni itu bisa tersalurkan. Ini gambaran apa, ya toh, gambar-gambar jalan itu bisa di sekolahan kelompok-kelompok menggambar, ya toh. Atau kalau untuk menghindari kenakalan itu ya diberi kesibukan setelah di olahraga, tempat olahraga, komunitas olahraga, ya, bisa menghindari itu, menghindari dari vandalisme juga, bisa menghindari dari narkoba juga, itu bisa dia terhindar juga karena dia tidak sempat memikirkan hal-hal yang praktis yang enak, tapi dia terbiasa dengan olahraga dan apa sebagainya, itu sudah sudah lupa, itu terbawa yang negatif itu. Jadi mungkin salah satunya dengan cara ini ya Pak, menyalurkan bakatnya mungkin yang suka gambar atau coret-coret nanti bisa disalurkan misalkan di grup komunitas menggambar, atau bahkan misalkan nanti di SMK atau SMA yang ada kelasnya itu ya Pak, kelas menggambar atau melukis seperti itu aja. Di samping itu ya penindakan dari kami, dari aparat kepolisian, ya kita patroli. Patroli pada jam-jam malam itu biasanya nulisnya coret-coret malam. Biasanya malam, ya malam menjelang pagi itu biasanya seperti itu. Kita tangkap, kemudian ada ya kita bina. Kita bina aja, tidak bisa proses hukum ya karena masih anak-anak. Ya kita pembinaan itu apa, kita suruh bersihin, kan cat lagi, seperti itu. Ya. Mungkin untuk anak-anakku yang suka menggambar atau coret-coret nanti bisa kita alihkan ke sekolah kita, nanti akan ada ekstranya mungkin ya, ekstra menggambar atau melukis nanti akan kita alihkan ke situ. Jadi jangan suka vandalisme atau sering coret-coret di tembok-tembok yang memang tidak sepantasnya untuk dicoret-coret. Kemudian untuk narasumber kedua nih Pak Bowo, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kali ini terkait dengan ini Pak, yang menjadi wabah untuk beberapa negara saat ini memang sedang diuji dengan adanya pandemi ya, COVID-19 atau COVID-19. Nah, menurut Pak Bowo sendiri, COVID-19 itu apa tuh Pak? Ya, terima kasih. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu, tapi mungkin hanya sebatas tahu yang namanya Corona atau COVID-19, yang mana itu adalah penyakit menular yang mana disebabkan oleh virus. Yang namanya virus adalah virus COVID-19. Maka dari itu penyebarannya sangat mudah sekali. Jadi apabila ada yang sudah terpapar dengan COVID-19, maka anjuran dari WHO ataupun dari Satgas itu diwajibkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jangan sampai nanti kalau sudah terpapar kok malah masih beraktivitas kemana-mana, tentunya semua yang disinggahi akan terpapar semua, karena sangat mudah sekali penyakit ini menular. Untuk itu kepada anak-anak semua, jangan sementara ini jangan kemana-mana dulu. Kalau toh kepepet mau keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Itu yang namanya COVID-19, agar dipahami, jangan sampai kita menjadi korban ataupun wabah menjadi kita semua keluarga, karena keluarga itu sangat rentan. Seperti kami sama Pak Udin ini sering keluar. Kami biasanya yang terpapar itu tidak merasa sakit, tidak merasa kalau kita terpapar. Tapi yang menjadi masalah kalau
pulang ke rumah, kemudian orang keluarga ada yang kondisi kurang fit, tentunya langsung tertular. Maka dari itu anak-anak semua, karena sekarang sekolah pun sementara pakai online, itu dimaksud agar anak-anak jangan keluar-keluar, agar jangan terpapar oleh COVID-19. Seperti itu, Mas. Kemudian mungkin ada tips atau mungkin ada cara, Pak, supaya nanti siswa SMA Negeri 4 Bongontaman ini lebih fokus untuk belajar di rumah, kemudian supaya nanti dapat terhindar dari virus COVID-19 ini gimana, Pak? Tips dari jenengan? Ya, tipsnya adalah sepele saja sebenarnya. Selalu sudah saya katakan tadi, tidak keluar rumah kalau tidak terpaksa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu apabila tadi masih ada keperluan di luar, gunakan masker. Kemudian wajib menggunakan masker. Dan kapan? Wajib menggunakan masker. Kemudian di mana kita berada selalu mencuci tangan. Jadi kita harus, apabila kita sampai di suatu tempat, kita wajib mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Kemudian yang selanjutnya, jaga jarak minimal 1 meter, karena virus tersebut dapat menular sebenarnya karena muncrat air liur yang muncrat itu mengakibatkan tertular. Terpapar. Nah, maksudnya muncrat itu mungkin pas batuk, gitu, kemudian pas bersin. Nah, itu kan bisa mungkin ada sedikit air liur yang lompat mengenai, nah, otomatis langsung sih yang terkena tadi terpapar. Maka dari itu monggo agar kita tidak terpapar, selalu apabila bepergian menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Baik Pak Gowong, terkait dengan virus COVID-19 ini seperti apa? Mungkin untuk tips anak-anak kita di rumah ketika anak-anak belajar online di rumah itu seperti apa tips agar anak-anak tidak terpapar dari virus corona tersebut? Untuk tip itu karena anak-anak sudah tidak belajar di sekolah, tentunya anak-anak wajib di rumah. Sebenarnya itu sudah menangkal untuk adik-adik tidak terpapar oleh virus corona. Tapi apabila nanti adik-adik itu terpaksanya ada acara kegiatan di luar, yang itu mungkin ada keperluan yang sangat mendesak, tentunya tip yang harus dijalankan adalah menggunakan masker. Yang pertama, menggunakan masker wajib. Kemudian nanti apabila sampai di tempat yang dituju, cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak, yang mana jarak dari tempat duduk ataupun sedang ngobrol minimal 1 meter agar tidak terpapar. Walaupun teman atau saudara itu tidak terpapar, tapi kan kita tidak tahu. Maka dari itu wajib apabila kita berkunjung, jarak harus diatur. Kenapa kok 1 meter? Karena apabila kita datangi itu ternyata terpapar, nanti apabila saat ngobrol dinilai kok batuk, nah nanti jangan sampai nanti air liur yang terbawa batuknya itu sampai ke kita, muncrat sampai ke kita. Nah, itu akan rentan sekali dengan terpapar COVID-19. Maka dari itu, apa yang kita sampaikan agar jaga jarak itu adalah hal yang sangat wajib dan harus ditaati sesuai protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO dan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19. Ya, berarti ada 3 tips dari Pak Bowo terkait dengan penanggulangan dari COVID-19 ini. Yang pertama tadi wajib menggunakan masker. Nah, di sini wajib menggunakan masker dimanapun dan kapanpun kalian berada.
Kemudian yang kedua harus mencuci tangan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan tentunya dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menjaga jarak. Ketika kita berkomunikasi harus jaga jarak. Baik, kita mengulas materi terakhir kita dengan narasumber kita yang ketiga yaitu Pak Poniran. Pak Poniran, ya, sini kita akan sedikit membahas terkait dengan bullying, tindakan bullying. Ya, sini banyak sekali di sini siswa, mungkin siswa baru atau mungkin nanti kakak kelasnya ketika ada siswa yang baru nanti sok mengolok-olok atau mungkin mengejek. Nah itu termasuk bullying ya Pak. Itu seperti apa cara untuk menghindari tindakan-tindakan yang seperti itu Pak? Ya, terima kasih. Untuk menghindari tindakan bullying yaitu intimidasi, Ya, mengejek, menghina, merendahkan harga dirinya. Kita harus pertama kali percaya diri. Kalau percaya diri, insya Allah nanti tidak akan diejek, tidak akan dihina dan direndahkan. Percaya diri. Kemudian berani melawan. Kalau kita berani melawan, insya Allah nanti kedepannya tidak akan diejek, tidak akan diintimidasi dan lain sebagainya. Yang ketiga harus berani melapor kepada pihak yang berwenang. Kalau di sekolah ya ada wali kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, ataupun bisa kepala sekolah. Kita lapor, harus berani. Kemudian yang selanjutnya kita harus berbagi pengalaman kepada teman yang lain. Jadi misalnya ada apa-apa kita berbagi, tidak diam saja, tidak takut dan sebagainya, supaya ada solusi yaitu untuk tindakan-tindakan yang tidak baik di lingkungan sekolah kita pada SMP 4 tahun. Demikian Pak, untuk menghindari tindakan bullying di antara kita. oh iya. Terima kasih Pak Poniran atas penjelasannya. Mungkin nanti untuk anak-anak atau peserta didik baru nanti jangan takut. Gitu. Jadi harus percaya diri, harus berani melapor ketika kita misalkan kok saya diejek sama itu sama dia, harus berani melapor. Misal ke orang tua atau misal ke wali kelas seperti itu. Nah, untuk sesi talkshow pada hari ini sudah kita melampaui. Mungkin untuk beberapa materi sudah disampaikan kepada narasumber kita dari pihak Polsek Balikpapan dan juga dari pihak sekolah sudah tersampaikan, mulai dari materi kesadaran berbangsa dan bernegara, materi pendidikan karakter, kemudian ada tata krama, ada pendidikan terkait dengan narkoba, ada bullying, vandalisme, dan juga terkait dengan COVID-19. Nah, di sini mungkin saya sebagai moderator akan sedikit menyimpulkan terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah kumpulan atau beberapa manusia yang merdeka dan berdaulat dan diketahui itu merupakan bagian dari negara. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah suatu perilaku dari masyarakat terhadap negaranya. Kalau kita yang negara Indonesia, bagaimana sikapnya atau bagaimana sikap masyarakat kita sehingga negara bisa lebih maju lagi, yaitu terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian cara untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu dengan cara mencintai produk lokal atau produk Indonesia dengan cara memakai produk lokal. Kemudian mencintai bahasa kita sendiri, sering menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dan juga menjadi orang yang bersifat nasionalisme dengan cara disiplin itu sudah menjadi nasionalisme. Kemudian materi selanjutnya yaitu terkait dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang digunakan untuk membentuk karakter dari peserta didik dan digunakan sebagai ciri khas kita.
Kemudian di sini untuk membentuk pendidikan karakter itu peran orang tua itu sangat penting, karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu banyak belajar di rumah untuk saat ini. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali. Kemudian terkait dengan tata krama. Nah, tata krama tadi adalah suatu kebiasaan atau norma yang mengatur tentang sopan santun dan telah disepakati bersama. Kemudian cara berkomunikasi antara siswa dengan siswa itu dengan cara saling menghargai, kemudian bersikap sopan, ramah dengan sesama teman. Nah, itu dapat menjaga keharmonisan pergaulan kita. Kemudian untuk tata krama dengan Bapak Ibu guru baik di sekolah maupun di rumah, yaitu dengan bersikap hormat dengan cara saling menghormati. Kemudian ada tentang narkoba. Di sini kita tahu bahwa narkoba itu sekarang sudah banyak sekali beredar di masyarakat. Baik kita sadar atau tidak, itu sudah beredar. Kemudian untuk vandalisme itu merupakan suatu tindakan yang mana sering mencoret-coret di dinding atau di tembok-tembok yang tidak seharusnya. Cara untuk menghindari vandalisme yang pertama adalah dengan cara menyalurkan bakat anak-anak kita atau mungkin minat bakat disalurkan di komunitas atau kelompok, misal menggambar atau melukis, atau bahkan mungkin nanti bisa kita salurkan ke sekolah-sekolah yang ada seninya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tentang bullying. Bullying tadi merupakan suatu tindakan yang suka mengejek atau menganiaya, kemudian suka membuli atau suka menindas temannya. Nah, itu cara kita untuk menghindari tindakan tersebut adalah dengan cara percaya diri. Ketika kita percaya diri, maka teman-teman kita tidak akan membuli atau mengejek kita. Dan cara berani melawan, jika kita memang benar, kita bisa melawannya. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan tindakan teman yang tidak sepantasnya kepada misal wali kelas atau orang tua atau ke pihak sekolah yang terkait. Nah, seperti itu hasil atau diskusi kita pada pagi hari ini terkait dengan materi-materi yang disampaikan pada kegiatan MPLS hari ketiga ini. Nah, sekian untuk anak-anakku semua. Tetap belajar di rumah, kemudian selamat atas diterimanya kalian di SMP 4 Banguntapan. Terima kasih talkshow pada pagi hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Syarifuddin, Bapak Bowo dan juga Pak Poniran yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber talkshow SMP Negeri 4 Banguntapan pada kesempatan pagi hari ini. Saya sendiri Pak Sarji sebagai moderator. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak semua, siswa-siswi SMP 4 Banguntapan kelas 7, siswa baru yang baru saja masuk sekolah ini. Kalian sudah selama 3 hari mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Beberapa materi dan tayangan-tayangan yang sudah diberikan oleh sekolah semoga membuat kalian menjadi lebih kenal terhadap sekolah kita yaitu SMP 4 Banguntapan, lebih mengenal lingkungan maupun Bapak Ibu guru dan staf sekolah SMP 4 Banguntapan. Anak-anakku semua sesuai dengan tema dari MPLS kita tahun pelajaran 2020-2021 ini, yaitu dengan MPLS kita wujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Untuk itu semoga dengan MPLS ini kalian menjadi siswa-siswi yang berkarakter, bagaimana berperilaku, bersikap kepada sesama temanmu, kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, bagaimana kalian menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh kesabaran,
dan bagaimana kalian bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan penuh keikhlasan, sehingga kalian bisa menerima ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu semua melalui daring maupun semi daring. Kalian bisa menerima dengan cukup lancar dan bisa memahami semua apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Untuk itu pada hari ini tanggal 15 Juli 2020 resmi masa pengenalan lingkungan sekolah ini saya tutup, sehingga selanjutnya kalian bisa mengikuti pembelajaran secara daring sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP 4 Banguntapan, siswa baru, dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka masa pengenalan lingkungan sekolah ini resmi saya tutup pada hari ini.